Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ulang dengan torang di podcast Tia Sulut Manado. Torang Petampa Bacerita. Nah, buat orang Manado pasti sudah tidak asing torang ada di mana. Nah, betul sekali, torang ada di Manado Town Square atau biasa orang Manado bilang Mantos. Nah, teman-teman, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 kali ini ada bikin pameran Sulawesi Education dan Tekno Expo 2023 yang dorang bikin di Mantos 3. Nah, teman-teman, kali ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi lagi ada bikin acara pameran Sulawesi Education Sulawesi Tekno Expo 2023 yang dorang bikin di Mantos 3. Nah, sekedar informasi teman-teman, hari ini di acara pembukaan teman-teman boleh teman-teman lihat di sini banyak sekali universitas atau kampus-kampus yang ada di Sulawesi Utara sampai dengan Gorontalo. Kepo bagaimana ada keseruan acara? Manjat orang masuk. Teman-teman, jadi di pameran Sulut Education and Techno Expo 2023 ini panitia menyediakan ada 40 booth yang telah diisi oleh kampus dan universitas yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo, bahkan di luar Sulawesi Utara, teman-teman. Nah, teman-teman, sama-sama yang torang tahu, ternyata di Sulawesi Education Techno Expo 2023 ini bukan cuma kampus yang ada di Sulawesi Utara, teman-teman. Ternyata ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Palu, dan yang paling istimewa, teman-teman, ada salah satu kampus favorit di Indonesia yang hadir meramaikan ini Sulawesi Education and Techno Expo ini, teman-teman. Kampus apa itu? Undip. Nah, teman-teman, ternyata di sini juga ada Universitas Diponegoro, teman-teman. Nah, sekarang mau coba tanya-tanya sedikit di Universitas Diponegoro. Manja, terang pergi. Nah, teman-teman, sekarang ada di booth Universitas Diponegoro. Nah, sekarang di hadapan ibu dosen dari Undip nih, teman-teman. Jadi mau bicara sedikit dulu. Ibu, halo. Sebelumnya Bu bicara dengan ibu siapa? Nama saya Dr. Paramita Prananang Tias, SHLLM. Kami sekretaris LP2MP Undip dan dosen di Fakultas Hukum Undip. Biasanya disebut atau dipanggil Bu Mita saja. Ibu Mita. Nah, Ibu Mita mau tanya nih, kan Ibu Undip ini adalah kampus dari luar Sulawesi ya Bu. Kira-kira bagaimana sih Bu persiapan Undip dalam kegiatan pameran ini Bu yang dilakukan di Sulawesi, karena jauh ya Bu dari Sulawesi ke Undip ya Bu. Kami selalu punya target di mana ada PTN besar kami masuk ke situ. Jadi kami berpromosi di semua daerah di Indonesia. Karena kami membuka pintu Undip untuk semua mahasiswa, calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Bu, kira-kira harapan apa sih Bu yang diharapkan Bu dari antusiasnya dari warga masyarakat Kota Manado nih Bu untuk Undip ini Bu? Semakin tinggi minat putra Sulawesi Utara untuk berkuliah di Jawa, terutama di Semarang. Itu teman-teman, jadi Forngoni yang suka mau kuliah di luar, Undip boleh jadi salah satu referensi for teman-teman semua mau kuliah akam. Nah, juga yang tahu nih Bu, Undip ini salah satu PTN favorit 5 besar di Indonesia. Kita 5 besar di Indonesia. Wah, jadi soalnya tidak mau ragu teman-teman kalau orang mau masuk di Undip. So 5 yang terbesar di Indonesia. Boleh kami perkenalkan, ini mahasiswa dari Manado juga. Oh, nah ternyata teman-teman di Undip juga ada salah satu mahasiswa dari Kota Manado nih. Ini mahasiswa. Nah,
Wah, tolong kenalan dulu ya. Mungkin pakai bahasa Manado juga ya. Ini tolong bicara dengan kakak siapa? Kak Ines Tasya Ini kakak tinggal di Manado di mana? di Mapanget, Oh, Mapanget. Ini semester berapa kak? semester 4 kebetulan. Oh, sama guys. Orangnya semester 4 berarti. Di Undip kak jurusan apa? Ini kita jurusan hukum. Wah, hukum teman-teman. Jadi ternyata di Undip, di Fakultas Hukum ada juga orang Manado teman-teman. Cantik lagi. Amin. Nah, kira-kira kak apa nih harapan for tadi lihat sebanyak sekali ayo kakak-kakak SMA yang mampir-mampir di sini ini mau masuk di Undip ini. Harapan saya tetap semangat buat anak-anak yang mau masuk Undip juga. Semoga sukses. Wah, itu teman-teman, jadi penghuni yang suka merantau di Undip 5 terbaik di Indonesia. Nah, sebelumnya terima kasih Kak Sasa. Ibu Mita, terima kasih. Semoga bisa bertabu. Semoga juga Undip bisa bawa calon-calon mahasiswa Manado yang banyak. Kunjungan ke Undip silakan. Oh, bisa tuh kalau orang bikin. Oh, ekonomi Bu, manajemen. Itu kalau orang ada studi tour tuh dari SD Sulut boleh orang mampir ke Undip kamu. Ibu terima kasih banyak. Permisi Bu. Kira-kira habis ini orang mau ke universitas mana ya? Tetap jangan kemana-mana, tetap di podcast di Sulut Manado. Orang tanpa bercerita. Jadi hari ini adalah hari kedua teman-teman pameran ini direncanakan. Nah, boleh orang lihat semua antusias dari kakak-kakak mahasiswa dan juga siswa-siswa SMA kelas 12 itu tidak kalah dari yang hari pertama teman-teman. Dari tadi lihat makin banyak siswa-siswa SMA yang datang dan berkunjung ke booth-booth yang ada di pameran. Nah, nantinya kita akan tanya-tanya ulang di booth-booth yang ada di sini. Kalau kemarin kalian tanya-tanya di booth Universitas Diponegoro, sebentar kalian mau tanya-tanya di mana ya? Nah, hari ini Setia Sulut ada kegiatan deklarasi teman-teman, yaitu deklarasi anti perundungan dan kekerasan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, yang nantinya orang akan minta tanda tangan dari adik-adik atau kakak-kakak yang ada di pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Jangan kemana-mana, tetap ikut dalam keseruan di pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Nah teman-teman, sekarang orang mau bawa putar, mau cari orang, orang mau suruh tanda tangan di baliho teman-teman sebagai tanda bahwa dorang setuju kalau dorang dukung anti perundungan dan kekerasan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Mari jut orang berjalan. Kak, ini dari kampus mana? Stigis Gunung Maria Tomohon. Dari Tomohon. Kak, izin bertanya sedikit. Menurut kakak setuju enggak kalau misalnya di Kota Manado ini orang mesti dukung anti perundungan, kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Kalau menurut saya sih saya setuju ya, karena kebetulan kan dari program Kemendikbud juga sudah ada itu ya untuk PPKS di lingkungan kampus. Kalau dari kakak sendiri setuju? Setuju
sekali. Nah, kalau kakak-kakak ini setuju, boleh minta tanda tangan untuk tanda tangan Petorompi Baliho sebagai bentuk kakak-kakak satu suara dari orang kalau setuju mendukung anti perundungan dan kekerasan seksual. Boleh? Oke teman-teman, sekarang bersama-sama dengan Sekolah SMK Negeri 6 Manado teman-teman. Yang tadi torang lihat sama-sama, yang dah tampil, yang dah pergerakan tari menari itu yang luar biasa. Permisi Kak. Sebelumnya ini torang bicara dengan kakak siapa? Rocky Sambuari. Oh, Kak Rocky ini sebagai apa? Pelatih, coach? Saya sebagai koreografer di SMK Negeri 6 Manado dan sekaligus dipercayakan sebagai guru seni budaya. Oh, ternyata Kak Rocky ini juga salah satu guru seni budaya di SMK Negeri 6 Manado. Kalau ini? Elia Moito. Oh, ini Lia. Ini salah satu murid ya, Pak? Ya. Dan yang juga tadi tampil ya? Dan termasuk juga ketua sanggar Lumimut binaan SMK Negeri 6 Manado juga. Oh, wah. Teman-teman, ternyata dia juga salah satu ketua sanggar ya, Kak, di SMK Negeri 6 Manado. Boleh bertanya-tanya sedikit, Kak? Kira-kira berapa lama nih Kak dari sanggar tari SMK Negeri 6 Manado ini latihan untuk penampilannya? Wah, yang luar biasa sekali tadi, gagak sekali turun dari dia. Kita proses latihan itu dalam 1 minggu itu 2 kali, tetapi karena ada kegiatan SMA SMK Expo yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, kami mengadakan latihan kurang lebih selama 3 minggu full itu, karena diadakan oleh pimpinan kepala sekolah. Mau tidak mau sanggar Lumimut harus terlibat di bawah di bimbingan SMK Negeri 6 Manado. Ya, kurang lebih 3 minggu. Wah, sampai gagak sekali begitu cuma 3 minggu kan Kak? Wah, luar biasa. Nah, kira-kira kalau dari siswa, dari Elia dan sebagai ketua nih, kira-kira ada kesulitan atau ada masalah enggak selama pelatihan sanggar tari? Mungkin kalau kesulitan mungkin ada, tapi orang pakai bahasa Manado boleh. Orang lagi tidak sangka dalam 1 minggu itu orang boleh dapat hafal sampai semua DP habis tuh DP gerakan. Jadi tahun kira-kira orang nak mau sampai dan mau di lomba ini, ternyata dalam 1 minggu itu orang sudah dapat hafal dan DP gerakan itu. Wah, berarti persiapan yang singkat tapi hasil yang luar biasa Kak. Nah, kira-kira Kak Rocky dengan dia apa ada pesan-pesan enggak for siswa-siswa yang ada datang kembali ke pameran? Karena kan yang kebetulan tahu ini dia adalah pameran pendidikan dan universitas tinggi. Nah, pasti tentunya banyak sekali siswa-siswa yang coba balik kampus-kampus mau pameran di sini. Nah, untuk pesan kepada teman-teman kita yang datang di pameran kali ini, jangan takut untuk berkesenian, jangan takut untuk berbudaya, karena lewat seni dunia mengenal kita, karena budaya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jangan takut, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan torang, kapan lagi torang melestarikan? Torang budaya semakin mengikis dengan budaya modernisasi, budaya barat. Mari, jangan malu berkesenian. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, jangan malu kan Kak mau kasih tunjuk itu nilai-nilai budaya, karena semakin torang kasih tunjuk itu boleh menandakan torang bangga dengan budaya yang ada di Kota Manado. Nah,
terima kasih Kak Rocky. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Semoga Sama-sama. boleh bertingkat ke lebih tinggi ke tingkat nasional dan Amin, boleh juga amin. mewakili Sulawesi atau bahkan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara. Permisi Kak Rocky, oke, Kak Lia, terima kasih. Nah teman-teman, tadi adalah Kak Rocky dan Kak Lia, salah satu pelatih dan juga siswa tari dari SMK 6 Manado. Nah teman-teman, ternyata dalam persiapan itu cuma 3 minggu, sedangkan yang dorang tampilkan tadi luar biasa. Bagus sekali teman-teman. Nah sekarang orang mau bawa jalan ulang, orang mau tanya-tanya ulang karena kenapa masih banyak sekali pertunjukan dari siswa-siswi SMK bahkan universitas dan kampus-kampus yang ada di pameran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Setia Sulut Manado. Orang tanpa bercerita. Nah teman-teman, sekarang ada di booth Setia Sulut Manado. Nah, jadi sekarang ada beberapa anak SMA yang datang pasti Sulut pe booth. Nah, sekarang mau tanya-tanya pada orang. Permisi Kak. Ini dari sekolah mana Kak? Dari SMA Kristen Bitung, SMA Kristen Bitung. Kalau Kakak? SMA Negeri 4 Bitung. Wah, dari Bitung. Nanti datang ke Manado dari jam berapa ini Kak OTW dari Bitung? Sekitar jam setengah 2. Ya, terang sama-sama jalan, jadi tadi sekitaran jam-jam 2 kemarin. Oh, Kak, tadi kata orang sempat cerita, orang lupa tanya nama. Ini dengan Kakak siapa? Ariel. Oh, Kak Ariel. Kalau ini? Harel. Kak Ariel dan Kak Ariel. Nah, boleh mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Nah, ini kan pameran sehari kedua. Baru datang hari ini atau kemarin sempat datang? Baru ada kesempatan hari ini datang. Ya, sama baru hari ini. Nah, kira-kira sebab jalan tol Surya Booth, mampir ke beberapa booth hari ini Kak? Sekitar 5 atau 6 dengan yang ini. Tadi sekitaran 7 dari arah sana, juga dari belakang sekitaran 7. Nah, kira-kira dari Bapak jalan ada gambaran nggak mau suka masuk di kampus mana Kang? Kalau dari Kak Ariel dan Kak Ariel? Kalau untuk gambaran sih sudah ada sedikit, tapi untuk menentukan pilihan itu belum. Kalau dari Kak Ariel? Kalau dari diri sendiri sih suka di bagian bidang digital teknologi begitu. Memang ada event begini, ada kegiatan begini memang bikin pilihan sulit. Wah, sangat membantu juga kan Kak. Formulir rekomendasi kampus-kampus mana yang boleh sesuai dengan toran peminat dengan bakat. Nah Kak, toran dari kampus Setia Sulut ada deklarasi nih Kak, anti perundungan, kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan. Kira-kira dari Kak Ariel dan Kak Ariel setuju enggak kalau toran sebagai siswa dan warga Kota Manado mesti dukung anti perundungan, kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan? Setuju atau enggak? Kalau dalam hal itu saya sangat setuju, karena itu dapat membantu teman-teman kita yang sering kena bullying di sekolah itu bisa terlindungi begitu. Kalau dari Kak Ariel? Ya, setuju karena sama yang disampaikan Ariel tadi, memang itu hal yang bisa dibilang negatif, hal yang tidak bagus. Karena juga hal itu tidak merugikan, tidak menguntungkan beberapa pihak hanya untuk kesenangan semata, tapi lebih ke merugikan kedua pihak. Nah, kira-kira dari Kak Ariel dan Kak Ariel ada nggak sih tips atau pencegahan supaya orang dilindungi dari bullying atau dari kejahatan atau dari pelecehan seksual? Tips, wah apa nih? Karena sebagai laki-laki mungkin lebih banyak ke pelaku. Dari seperti orang ketahui paling banyak korban perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki itu kena pelecehan seksual ataupun bullying. Kira-kira ada enggak tips atau cara pencegahan supaya orang tidak mengalami hal-hal seperti itu? Kalau dari saya sendiri sih lebih memilih pergaulan, lebih melihat teman, lebih memilih teman lagi. Kalau dari Kak Ariel? Ya, kalau tips dari saya sih mungkin untuk menjauhi hal-hal yang tidak bagus, menjauhi pergaulan yang tidak bagus, juga tidak perlu mencari masalah dengan orang lain. Dan juga kalau misalnya orang akan rupa diancam begitu, orang boleh jaga diri sendiri, orang boleh menghindar. Intinya hidup bagus-bagus, jangan mendekati hal-hal yang tidak bagus. Ingat saja kalau sebagai orang, sebagai pelajar atau mahasiswa, ingat juga tujuan orang belajar itu untuk orang kebaikan, dengan kebaikan diri sendiri juga kebaikan keluarga.
Wah, jadi ternyata mesti lebih ke diri sendiri dulu kan, antisipasi dulu, dan yang pentingnya menjaga lingkungan teman-teman. Karena bukan berarti pilih-pilih taman, tapi lebih selektif lingkungan yang orang pilih, karena akan berpengaruh juga ke orang kehidupan nantinya. Nah, Kak Ariel Toran dari ST Sulut ada bikin baliho deklarasi anti perundungan dan kekerasan kejahatan seksual di lingkungan. Kalau Kak Ariel dengan Kak Ariel setuju, boleh minta Kak Ariel yang Kak Ariel tanda tangan? Boleh. Boleh kan? Boleh Kak, silakan di sini tanda tangan. Nah teman-teman, jadi di dekat booth Patorang itu dekat dengan booth kampus Universitas Prisma. Nah, jadi orang mau tanya-tanya juga dorang bagaimana dorang berpendapat tentang anti perundungan, kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Permisi Kak, boleh kenalan Kak, ini dengan kakak siapa? Dengan Kakak Glory. Nikita. Nah, jadi ada dengan Kak Glory dan Kak Nikita. Kak Glory dan Nikita dari kampus mana Kak? Dari Universitas Prisma Manado. Dari Prisma. Nah, Prisma itu kalau boleh tahu lokasi kampus di mana Kak? Di Pumorou, Jalan Pumorou. Nah, Kak, kira-kira bagaimana Kak Glory dan Kak Nikita pendapat tentang ST Sulut yang bikin program anti perundungan, kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan atau maupun lingkungan kampus? Kalau ini sebenarnya boleh. Kalau menurut kita pribadi ya itu sangat bagus karena sangat menjaga orang yang lain yang mahasiswa jadi keluar dari zona seksual. Kalau dari Kak, Kurang lebih sama sih dengan Glory, karena kan di zaman sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus tentang pelecehan seksual, perundungan itu terjadi di kampus-kampus, atau itu paling banyak di kampus-kampus. Nah, jadi Kak tuh dengan program ini semoga Kak tuh bisa meminimalisir masalah-masalah tentang pelecehan seksual atau perundungan. kalau dari kakak-kakak berdua nih, kira-kira ada nggak tips atau cara pencegahan supaya terhindar dari namanya bully, kejahatan, bahkan kekerasan seksual? Karena yang seperti orang ketahui di Kota Manado ini semarak yang namanya pelecehan seksual maupun bullying. Kira-kira ada nggak tips atau cara pencegahan? Oke, kalau kita pribadi menurut kita kayak DP pencegahan itu ya orang sendiri, kayak kasih edukasi kayak kalau orang punya hak sebagai manusia, jadi orang nggak bisa dilakukan semena-mena. Kita seperti itu. Kalau menurut kita betul sih, sebenarnya itu kalau untuk perundungan sendiri itu memang harus dari pribadi, dalam orang kesadaran pribadi itu kalau orang harus sadar kalau perundungan itu sebenarnya salah, itu enggak betul dong. Jadi kan tuh orang gimana orang mau menyadarkan orang diri supaya tidak melakukan perundungan agar tidak ada lagi korban perundungan. Kalau untuk pelecehan itu dia, bagaimana cara orang mindset sebagai entah laki-laki atau perempuan itu harus memperbaiki mindset dan mempererat orang keagamaan dong, supaya orang tahu kalau memang misalnya itu dia mengatur hawa nafsu itu dia penting dong. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi dari Kak Glory dan Kak Nikita bilang itu kembali lagi orang diri sendiri dengan memperkuat orang agama supaya juga orang boleh kontrol orang diri. Nah, terima kasih Kak Glory, Kak Nikita. Nah teman-teman, jadi tadi itu dia wawancara dari Firman Booth dari kampus Universitas Prisma Manado. Nah, orang masih mau bawa jalan karena hari kedua ini bukan main, masih lebih ramai dari hari pertama ternyata, dan banyak sekali siswa-siswi dari luar kota Manado, ada yang dari Bitung, Tondano, ada bahkan yang baru datang dari kota Luwu. Nah, sebentar orang mau pasir pada Rampebut di Universitas Muhammadiyah Luwu. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast di Sulut Manado. Terapi tanpa bercerita. Nah, teman-teman, seperti bilang tadi, orang mau datang ke booth Universitas Muhammadiyah Luwu. Nah, dorang pebut yang di belakang patoran nih teman-teman. Dari kemarin, Salvo karena dorang pebut banyak sekali produk-produk yang dorang tawarkan. Nah, jadi penasaran, lanjut orang tanya-tanya pada orang. Halo Kak. Nah,
ini sebelumnya dengan kakak siapa? Krisna. Reina. Oh, hampir jatuh guys. Jadi orang bercerita dengan Kak Risma dan Kak Reina. Nah, Kak Risma, Kak Reina, ini dari Luwuk, toh? Nah, kira-kira bagaimana persiapan dari kampus Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai ini dalam kegiatan pameran yang dilakukan di Kota Manado? Karena yang orang tahu Luwuk itu jauh, toh? Bagaimana kira-kira DP persiapan? Persiapannya sudah lumayan bagus ya. Bagus, kemudian sudah matang gitu. Sudah matang, persiapan sudah dari beberapa hari yang lalu. Nah, kira-kira sampai di Manado itu dari hari apa, Kak? Sampai di Manado baru semalam jam 8:30. Wah. Nah, dari tadi orang bapak jalan salvo dengan orang jualan-jualan ini. Boleh kameramen di shoot. Nah, ada bawang merah, ada sayur-sayur, ada abon guys. Abon. Nah, Kak, kira-kira boleh nggak dikasih kanal 4 orang ini? Ini produk apa ini? Dengan ini diproduksi sendiri atau diproduksi orang baru kampus ini jual atau bagaimana? Kebetulan ini hasil dari produksi mahasiswa. Ini ada stik sayur lilin, itu memang dari sayur lilin, dan sayur lilin ini ditanam sendiri. Kemudian dari keripik tempe pun begitu, dari kreativitas mahasiswa yang lain. Terus ada ini bawang organik, jadi tanam sendiri. Ini guys, itu bawang. Wah, sayur organik Kak. Selain itu sayur organik juga itu hasil dari orang sendiri. wah ternyata guys, dorang produksi ini dari mulai sayur, dari mulai bawang itu produksi sendiri. Memang sudah ada DP lahan Kak di sana atau? Iya, memang sudah ada lahannya. Nah Kak, kira-kira harapan apa nih Kak yang diharapkan dari kegiatan Sulawesi Education and Techno Expo ini Kak? Ya kalau dari saya sendiri sih ke depannya stik sayur lilin yang khususnya itu bisa berkembang dan bisa terkenal untuk masyarakat di luar selain di kota Luwuk. Oh jadi guys ternyata yang ini kan Kak? Ya. Nah ini produk yang best seller kalau mau bilang. Itu spesial di Luwuk. Spesial guys. Sayur lilin. Ini dijual berapa Kak? 20.000. 20.000 Satu pak begini 20.000. Wah. Jadi jangan lupa kata keluar ke pameran, jangan lupa mampir di booth Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Nah Kak, orang dari STS Sulut lagi bikin deklarasi nih Kak, anti perundungan, kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus. Dari kakak-kakak, kira-kira setuju enggak kalau misalnya orang mesti dukung anti perundungan, kekerasan dan kejahatan seksual? Karena yang seperti ketahui di kota Manado ataupun di kota-kota lainnya sangat marak sekali itu pelecehan, bullying ataupun hal-hal yang merugikan begitu Kak. Kalau menurut saya sih saya setuju, karena juga di Sulawesi Tengah itu di Luwuk banyak juga yang begitu. Karena saya juga ada ikut program sampai program yaitu generasi berencana, di mana itu kalau dibilang di orang Luwuk genre itu kan begini. Kalau yang pertama ini kan 0, tidak. Kalau yang pertama itu tidak nikah dini, yang kedua tidak seks bebas, yang ketiga tidak nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Wah luar biasa teman-teman, ternyata ada program generasi berencana. Generasi berencana. Nah kalau dari kakak-kakak ini setuju, boleh orang minta kakak-kakak tanda tangan for patoran baliho deklarasi anti perundungan, kejahatan dan kekerasan seksual. Ini mari Kak. Makasih banyak Kak. Mohon maaf mengganggu. Semoga DP produk-produk jualan boleh terkenal sampai di luar kota Manado bahkan di Pulau Jawa. Nah teman-teman,
ternyata banyak sekali dorang produk yang dorang bawa yang dorang perkenalkan di pameran ini. Nah, salah satunya Salford PP Abon. Mungkin nanti boleh teman-teman rasa. Jadi yang datang kemari jangan lupa mampir pada dorang booth nih. Dadah! Oke teman-teman, jadi itulah keseruan hari kedua pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Makasih so ikuti terang kegiatan Bapak jalan dari tadi mampir ke booth-booth yang ada di pameran ini di hari kedua. Nah jangan lupa besok tanggal 11 Maret adalah hari terakhir dari pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Nah jangan kemana-mana dan jangan lupa datang besok di Atrium Mantos 3 untuk acara penutupan pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023 yang dilaksanakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah ke-16. Jadi tetap dengan terang, jangan kemana-mana, sampai jumpa besok. Tetap dengan terang di podcast di Sulut Manado. Terang bertanpa bercerita. Nah teman-teman, beginilah DP suasana atau situasi di Atrium Mantos 3 di acara terakhir pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Nah saat ini ada beberapa penampilan yang dipersembahkan dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Dan masih banyak juga penampilan dari kampus lain dan juga siswa-siswa SMA yang datang ke Atrium Mantos 3. Nah salah satunya tadi ada tarian dari Poltekkes Manado, ada tarian dari anak-anak SMA yang dari gitu. Nah jadi jangan lupa mampir ke Atrium Mantos 3 sekarang teman-teman, karena masih banyak acara yang akan ditampilkan untuk acara terakhir. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast di Sulut Manado. Tanpa bercerita. Nah teman-teman, sekarang torang ada di muka booth kampus Universitas Sariputra Indonesia. Nah, mau wawancara salah satu dorang penoni kampus yang hari ini ada datang. Nah, jadi mau tanya-tanya dulu bagaimana DP kesan dan pesan selama dorang mengikuti pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Let's go. Ini sebelumnya dengan kakak siapa? Ya, saya dengan Vanessa Karamoy. Nah, Kak Vanessa, ini kakak di kampus dinobatkan sebagai apa nih Kak? Putri Pendidik
Putri Pendidikan ya Kak? Iya, jadi kalau di kampus itu saya sebagai Putri Unsri tahun 2021 dan dari sana kami mengikuti ajang daerah di mana mendapat gelar Putri Pendidikan Temuan Minasa tahun 2021. Wah, luar biasa. Nah Kak Vanessa, mau tanya nih, selama kegiatan pameran Sulawesi Education and Expo ini, apa sih Kak kesan dan pesan selama kegiatan ini berlangsung Kak? Ya, jadi kurang lebih 3 hari ya ada kegiatan ini. Tentu ini sangat-sangat bermanfaat bagi kampus-kampus yang ada di Sulawesi Utara. Selain mereka menunjukkan keunggulan-keunggulan apa saja yang ada di kampus mereka, tentunya di sini juga kita dapat melihat berbagai keberagaman yang ada begitu ya. Juga kita dapat melihat, oh ternyata kampus ini dengan pencapaian seperti ini mereka dapat menunjukkan keunggulan-keunggulan tersendiri yang tentunya sangat unik ya. Dan untuk mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, semoga dimanapun dan apapun nama kampus kalian, apapun yang menjadi impian kalian, apapun yang menjadi visi misi dari kampus kalian, semoga kampus kita tetap bisa berjaya, maju, dan boleh melahirkan generasi-generasi yang unggul dan mampu bersaing di masa sekarang ini. Wah, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ini juga bisa jadi referensi ya Kak untuk teman-teman SMA yang lagi cari kampus atau suka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, boleh datang kemari pilih-pilih. Nah, Kak, coba ya, boleh nggak dikasih kenal kalau ini Universitas Sariputra Indonesia ini ada di wilayah mana? Baik, jadi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon ini letaknya di Kota Tomohon, di mana kami letak strategisnya itu di kaki Gunung Lokon, ya begitu. Di Kota Tomohon itu di atas. Wah, nah Kak Vanessa, ada nggak cara khusus nih dari Unsrit untuk menarik minat minat anak-anak SMA untuk bergabung di Unsrit? Ya, tentunya dengan berbagai macam program yang diadakan oleh Unsrit, seperti contohnya khususnya di fakultas kami keperawatan, ada program yang kami baru adakan di tahun ini, yaitu program internship magang mahasiswa di Jepang selama setahun. Dan ada juga banyak Nah teman-teman, di balik suksesnya acara pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023, tentunya tidak terlepas dari bantuan event organizer PT Micro Indonesia. Kenalan dulu, ini dengan kakak siapa? Saya Wahyu Rivaldo, tapi teman-teman sekalian dan kakak bisa panggil saya Aldo. Nah Kak ya mau tanya nih, nah Kak bagaimana sih persiapan dari event organizer Micro Indonesia dalam keikutsertaan menyukseskan acara pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023? Oke, baik, untuk persiapan kami dari sebelum acara ini dimulai terhitung dari tanggal sekarang 11 Januari, hamin 4 bulan kami sudah mulai Kak, untuk mulai merancang semuanya dari kerjasama vendor, kontraktor, subkontraktor, kampus-kampus, dan serta jajaran komponen yang lainnya, begitu. Sehingga terbentuklah pameran yang saat ini sedang berlangsung dan semegah seperti ini. Dan alhamdulillah untuk acaranya sukses. Nah, iya teman-teman, boleh terang lihat di acara sukses. Nah Kak Aldo, apa sih pesan dan kesan selama kegiatan ini dilakukan Kak Aldo? Pesan dan kesan saya
lebih ke untuk anggota peserta-peserta dari booth kampus-kampus yang berpartisipasi cukup tertib dan bagus. Antusiasnya juga dari para siswa-siswi di Sulut ini juga wah amazing, Luar biasa. mantap sekali. Namun untuk suka duka saya ya karena saya panitia inti, jadi untuk seperti tidur ya pasti kurang waktu istirahatnya. Lebih banyak menguras Iya, tenaga dan terus tenaga kinerja. sekali, betul. Tapi di sisi lain juga saya sangat bangga karena saya tidak terpikirkan sebelumnya bisa membuat acara yang seperti ini. Ya, semewah ini, Semewah bahkan ini. antusias dari Iya, betul. siswa-siswa atau warga Manado itu wah, luar biasa ya. Iya, apalagi saya lihat juga kemarin ada seminar-seminar contohnya dari STIE Sulut Nah, mengundang orang sempat bikin seminar anti perundungan, kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan iya, pendidikan. itu luar biasa sekali saya melihat itu. Hebat memang. Itu harus jadi contoh itu untuk mas adik-adik sekalian semuanya yang ada di Sulut khususnya, bahwa memang kekerasan seksual untuk di usia, khususnya di usia yang di bawah 17 tahun itu bawah umur, itu sangat tidak patut begitu. Wah, terima kasih Kak Aldo atas waktunya Kak Aldo. Nah teman-teman, begitulah tadi wawancara dari Kak Aldo, salah satu grup panitia Mic Pro Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sekian liputan podcast di Sulut Manado yang telah mulai dari tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret di pameran Sulawesi Education and Techno Expo 2023. Jadi sampai jumpa di event-event atau pameran berikutnya. Tetap dengan Toran di podcast di Sulut Manado. Toran ditampa bercerita. Dadah! Torang petampa bercerita.